Halo teman-teman semuanya. Iya, selamat bergabung bagi para penonton ya untuk wisata kreatif Jakarta. Aku mungkin ingin tes suara dulu ya teman-teman. Apakah teman-teman di sini bisa mendengar suara saya? Boleh dikasih komen ya teman-teman ya. Apakah teman-teman bisa mendengarkan suara saya? Ya, perkenalkan ya teman-teman ya. Saya Estu Sandi dari Wisata Kreatif Jakarta yang akan memandu teman-teman untuk mencerita tentang kisah dari Jatinegara nih teman-teman ya. Oke, terima kasih Kak Irat dan Kak Luciana untuk komennya ya. Kebetulan saya sudah berada di kawasan Jatinegara ya teman-teman ya. Ini sudah berada di depan stasiun ya. Aku akan perlihatkan ya. Nah, jadi bangunan yang teman-teman lihat saat ini adalah bangunan awal stasiun Jatinegara ya teman-teman ya, bagian tempat depannya seperti itu. Dan memang kalau kalian lihat sekarang penampakan stasiunnya sudah lebih modern. Ini adalah bangunan baru ya teman-teman, bangunan baru yang baru diresmikan Desember tahun lalu tepatnya di bulan Desember tahun 2020. Jadi baru 1 tahun kurang lebih ini bangunan barunya diresmikan karena untuk mendukung proyek double track ya, double track untuk perjalanan kereta Jakarta menuju ke luar kota. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini kawasan Jatinegara pagi ini memang tidak terlalu ramai ya, dikarenakan hari ini adalah akhir pekan. Jadi memang kebetulan karena stasiun Jatinegara ini sudah tidak melayani penumpang perjalanan kereta jarak jauh ya teman-teman ya. Jadi kalau dulunya mungkin teman-teman bisa lihat ya, ini adalah ada pintu yang tertutup ya. Jadi dulu memang untuk perjalanan kereta jarak jauh ya yang menghubungkan Jakarta menuju ke Bandung, Semarang itu masih bisa naik dari stasiun Jatinegara. Tetapi sejak tahun 2011 sudah tidak dipakai lagi. Jadi hanya bisa melayani penumpang, hanya untuk bisa melayani penumpang turun ya dari berbagai kota, tapi tidak melayani pemberangkatan. Karena pemberangkatan saat ini hanya dari Pasar Senen dan Stasiun Gambir ya teman-teman. Nah, bangunan stasiun Jatinegara yang kalian lihat ini teman-teman, ini ternyata sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya ya teman-teman ya. Ini kalian lihat sudah ditetapkan sejak tahun 99 seperti itu ya. Jadi segala kegiatan itu harus mendapatkan izin dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kegiatan memugar atau memperbaiki ya. Makanya bangunan stasiun yang di belakang itu adalah yang bangunan baru ya teman-teman. Jadi bukan tidak merombak atau tidak merubah bangunan lamanya seperti itu. Nah, nanti teman-teman ya, setelah ini kita akan menuju ke seberang stasiun nih teman-teman ya. Jadi dari seberang stasiun sana kita akan menuju ke istananya Master Cornelis ya teman-teman ya. Jadi karena kan kawasan Jatinegara ini sebetulnya adalah dibuka oleh seorang yang kita bisa sebut dia adalah seorang pemuka agama Kristen ya teman-teman ya, bernama Cornelis van Senen nama aslinya. Jadi beliau ternyata sudah meninggal pada tahun 1661 ya, dan pengikutnya mengabadikan nama Master atau majikan ya sebagai nama wilayah bekas properti tanah milik mendiang seperti itu. Dan kalau untuk stasiun Jatinegara tersebut teman-teman ya, ini sebetulnya sudah dibuka atau sudah mulai melayani kereta itu sejak tahun 1909 ya teman-teman ya. Jadi bangunan stasiun ini sudah berusia lebih dari 100 tahun nih teman-teman ya. Memang inilah bangunan aslinya ya teman-teman ya. Jadi bangunan yang di belakang adalah bangunan tambahan ya teman-teman untuk proses revitalisasi dan proses modernisasi untuk stasiun zaman sekarang. Betul.
Jadi sudah sejak tahun 1909 ini kurang lebih stasiun ini mulai mengaktifkan perjalanan dari kawasan Beos ya teman-teman ya, kawasan Kota Tua menuju ke Jatinegara. Karena Jatinegara ini merupakan sebuah kota praja ya pada saat itu teman-teman ya. Kota praja itu seperti layaknya kota satelit. Karena kan Batavia pada saat itu hanya meliputi kawasan Kota Tua, sejarah sejak Kota Tua saja teman-teman ya pada saat itu. Nah teman-teman, kita akan lihat ya bagian selasar stasiun Jatinegara. Ini sudah cukup aman sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau dulunya stasiun Jatinegara itu terkenal macetnya ya, terutama pada awal tahun 2000-an ya, zamannya banyak film-film bajakan ya. Ini di sini kawasan Jatinegara merupakan pusatnya pedagang VCD bajakan nih teman-teman ya. Kalau yang masih ingat ya, di tahun 2000-an awal zamannya VCD baru mulai ada teman-teman ya, VCD player ya. Nah ini adalah pintu masuknya nih teman-teman ya, menuju ke stasiun Jatinegara. Jadi saat ini hanya melayani pemberangkatan atau melayani penumpang komuter lain ya teman-teman ya. Nah kalau untuk perjalanan jarak jauh stasiun Jatinegara yang saya sebutkan di depan tadi ya, hanya melayani menurunkan penumpang. Nah teman-teman, kita akan menyeberang ya ke Museum Benyamin Sueb ya teman-teman ya. Jadi untuk menyeberang kita langsung ya teman-teman ya, hati-hati. Jadi memang sudah tidak disediakan jembatan penyeberangan orang atau JPO ya teman-teman ya, kecuali dari pasar Rawabeni atau pasar Batu Akik. Menuju ke Museum Benyamin Sueb saat ini atau kawasan Master Cornelis ya teman-teman. Kita akan melihat banyak koleksi peninggalan atau sejarah ya mengenai sosok tokoh yang cukup terkenal, seniman favorit pada masanya ya, seniman legendaris. Nah, seperti apa sih penampakannya teman-teman nih? Teman-teman bisa lihat ya bagian luarnya. Bangunan berpilar. Kita lihat ya teman-teman. Kita masuk ke bagian dalamnya. Jadi tanah ini sudah menjadi milik Pemprov DKI. Kita lihat bagian dalamnya dulu ya sebelum kita masuk ke sebelum kita bagian belakang. Tara, seperti ini teman-teman. Selamat datang di Museum Benyamin Sueb. Jadi teman-teman perlu aku informasikan ya, untuk museum ini sebenarnya baru saja dibuka itu tahun 2018 ya teman-teman ya, menjadi sejak diambil alih oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan seperti itu. Jadi untuk mengenang Pak
Benyamin ya. Ya seperti kalian teman-teman tahu ya, Benyamin ini merupakan sosok seniman terkenal ya, cukup favorit pada masanya. Mungkin teman-teman yang tahu tentang Sidul Anak Sekolah ya, itu merupakan sinetron terakhir beliau mungkin ya, karena sebelum beliau meninggal di tahun 1995. Nah, ini banyak ya plakat-plakat sertifikatnya beliau, termasuk keaktifan beliau di dunia politik ya, hingga tahun 1986. Jadi dia pernah mengikuti kader fungsional seniman Golkar ya. Pada saat itu masih di bawah Departemen Penerangan nih teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman ya, jadi di sini banyak koleksi-koleksi yang membuktikan bahwa sosok Benyamin ini merupakan sosok yang cukup terkenal sepanjang sejarah Indonesia teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya, beliau juga pernah diundang langsung oleh Presiden Soeharto ya teman-teman pada saat itu, dan Ibu Tin ini. Jadi memang Benyamin Sueb ini kan merupakan seniman asli Betawi ya teman-teman ya. Yang terkenal salah satunya adalah lagu Hujan Gerimis Aje ya teman-teman ya. Nah ini yang saya bilang tadi teman-teman ya, ini baru diresmikan tahun 2018. Jadi selain koleksi mengenai tokoh Pak Benyamin, terdapat juga alat musik gamelan ya di sini teman-teman ya. Ini merupakan koleksi karena bangunan ini bisa dibilang sebagai bangunan yang sangat memiliki cagar budaya nih teman-teman ya. Iya baru. Nih kita lihat ya. Baru pertama Pak? Iya. Tahu ini dari mana? Dari Wisata Kreatif sih. Oh gitu. Ini aja sih palingan. Koleksinya ya. Ada baju. Nih kita dengan Mbak siapa Mbak? Irma. Mbak Irma ya. Iya. Ya ini kita sudah bersama dengan Mbak Irma ya teman-teman ya. Jadi, tim dari Museum Benyamin Sueb. Baju apa ini Mbak? Baju yang biasa dipakai show. Oh untuk show pertunjukan lenongnya ini ya. Oh. Pakaian-pakaiannya ini tuh ada pakaian untuk wanita dan seperti ini ya teman-teman ya. Keren ya teman-teman. Jadi kalau mau melihat ini buka setiap hari Mbak ya? Iya setiap hari. Minggu juga apa? Minggu juga buka. Oh dari jam 8 sampai jam 4 ya? Iya betul. Kalau Senin tutup? Senin iya karena kita maintenance ya. Oh karena kan mengikuti aturan museum juga ya Senin. Setiap hari Senin tutup ya. Jadi ini sebenarnya free Mbak ya untuk masuknya ya? Free. Jadi memang kunjungan bebas ya? Oh bisa untuk umum ya? Oh, nah, izin dulu berarti ya. Oke, aku mau lihat belakang dulu Mbak ya. Ya teman-teman, jadi untuk bagian belakang museum ini terdapat kayak ruangan publik ya, bisa dipakai untuk acara-acara tertentu nih teman-temannya. Jadi bisa kita lihat ya.
Nah, karena ternyata teman-teman, gedung ini sudah memiliki basement juga nih teman-teman untuk parkir. Jadi tadi aku bicara dengan security, katanya bisa menampung hingga 100 mobil nih teman-teman ya. Karena terdapat 2 basement. Jadi tidak nyangka ya. Nah, ini adalah ruangan Betawinya ya teman-teman ya. Rumah kebaya ya. Jadi seperti berada di Batu Babakan nih teman-teman ya. Salah satu rumahnya, rumah cagar budaya Betawi. Dan di sana juga terdapat salah satu gedung juga nih teman-teman. Jadi memang terbuka untuk umum ya. Dan kalau teman-teman tadi info dari Mbak Irma, kalau ingin menyelenggarakan acara bisa izin terlebih dahulu ya ke lokasi setempat. Itu musolanya ya Mbak ya? Musola di belakang sini. Oh, musola di belakang. Kemudian apa berarti? Itu Untuk pertunjukan apa? enggak juga sih ya. Oh, kayak kios-kios gitu ya niat. Iya, tapi belum dipakai. Oh, iya iya iya. Biasanya kalau yang mau ngadain acara di sini. Di sini Rumah ya. Betawi namanya. Belum lama keris. Silat. Oh, pencak silat. Pencak silat. Tapi nggak apa-apa Mbak ya, karena kan masa rumputnya diinjek tuh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, karena kan ini sebenarnya rumput hijau kan. Iya. Biasanya kan ada dilarang diinjak gitu. Nggak apa-apa kok. Karena kan kalau misalnya ngundang acara rame 100 orang kan bisa. Pasti. Nggak apa-apa kok diinjak. Ini dulunya gedung Kodim Mbak ya. Iya, Ex Kodim ya, sempat lama kosong juga ya dari 2013. Baru dibuka lagi 2018 nih. Iya. Jadi di bawah Dinas Pariwisata atau apa? Kebudayaan. Oh, Dinas Kebudayaan ya. Kebudayaan. Baik. Udah pisah kan ya, pariwisata sama kebudayaan udah nggak nyatu. Oh, udah nggak nyatu sekarang ya? Karena aku pikir masih nyatu di Kuningan ini. Udah enggak. Udah beda. Baik. Baik, aku izin keluar lagi ya. Oh iya, boleh. Makasih Mbak. Iya. Nah, teman-teman nih kita sudah mengakhiri ya kunjungan kita dari Museum Benyamin Sueb nih. Ada yang mau bertanya nggak nih teman-teman? Rumah Betawi ya. Tuh. Ya, rumah Betawi itu betul Kak. Nah, kita akan lanjut lagi teman-teman ya dari Museum Benyamin Sueb ini, yang gedung ini sudah cukup bersejarah sekali teman-teman, karena sudah ada sejak tahun 1700-an. Ini memang tidak terbuka lebar ya pintunya teman-teman ya, karena masih situasi pandemi ya. Jadi memang sengaja dibuat tertutup, tapi tetap dibuka untuk umum sebetulnya. Ini di kawasan pinggir Jalan Bekasi Timur ya teman-teman ya. Banyak yang juga menjual sampel piala. Ini juga di sini nih kalau kalian mau beli piala-piala atau sampel ya. Ini banyak yang jual teman-teman. Nah, di atas sih teman-teman ada salah satu kuliner yang legendaris ya teman-teman ya. Ini ada sate Haji Pawahab teman-teman.
kita lihat sebelah sana ya. Biasanya memang beliau baru buka itu sore. Ini adalah kiosnya teman-teman, Pondok Sate Pohot ya, termasuk salah satu kuliner yang legend karena sudah ada sejak tahun 70-an lah. Cuman dia memang baru buka sore. Nah, sebelum mengakhiri, saya akan bawa teman-teman menuju ke pasar Rawa Bening ya. Sudah menjadi Jakarta Games Center. Gamesnya bukan games permainan ya teman-teman, tapi games batu akik ya teman-teman. Berarti perhiasan permata persis di seberang stasiun Jatinegara ya teman-teman. Ini stasiunnya. Ini kita ke Jakarta Games Center. Seperti apa sih bangunan pasarnya? Ya, seperti ini. Jakarta Games Center. Jadi Jakarta Games Center ini merupakan pasar batu permata terbesar se-Asia yang ada di Jatinegara ini. Kita akan lihat ya bagian dalamnya. Wah, cukup aja nih. Dia dijual ya. Siapa dulu nih yang pernah ada masa dulunya beberapa tahun terakhir batu akik ini sempat viral ya teman-teman ya, fenomena. Bahkan juga ada pasar Jawalernya juga nih. Wah, cukup komplit ya teman-teman di sini. Siapa nih teman-teman yang belum pernah kesini? Nah, juga dijual keris-keris di sini. Seperti itu teman-teman. Batu-batu aslinya ya teman-teman, sebelum dijadikan batu permata. Nah, di bagian belakang lebih ramai nih teman-teman, karena pedagangnya lebih banyak ya, jadi lebih padat dari belakangnya teman-teman. Ini bisa dibilang surganya para pencari batu akik teman-teman. Bisa dipakai untuk cincin ya. Wah, keren banget ini.
karena masih kondisi pandemi ya teman-temannya, jadi masih belum terlalu ramai situasinya. Nah, kita akan lihat ini. Sebetulnya pasar ini terdiri dari beberapa lantai ya teman-teman ya. Jadi ada lantai dasar hingga lantai 3 sih yang paling masih menjual seperti itu teman-teman. Jadi dulunya teman-teman ya, pasar Batu Akik ini sebetulnya berdiri di sebuah kawasan yang disebut Rawabangke nih dulunya teman-teman ya. Jadi karena pada saat pemerintahan Belanda pernah terjadi kita sebut itu kayak pembunuhan terhadap para komunitas Tionghoa ya di tahun 1700-an. Nah, kita naik ya teman-teman. Masih banyak yang tutup ya. Betul kayak masih banyak yang tutup, belum semuanya buka ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini jadi bagian dari master plan Jakarta Game Center ini teman-teman ya. Jadi yang kita lihat ini adalah gedung Jakarta Game Center-nya, dan di seberang sana adalah bangunan stasiunnya nih teman-teman. Nah, untuk akses menuju kawasan Jatinegara ya teman-teman ya, selain teman-teman bisa mengakses melalui stasiun kereta atau komuter lain, juga bisa menggunakan Transjakarta ya teman-teman ya. Koridor 11 yang menghubungkan Kampung Melayu Pulau Gebang. Ya, ini ada halte persis Transjakartanya, persis di samping Jakarta Game Center ini teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalau teman-teman mau sini, mau tanya untuk transportasi umumnya, itu bisa dengan komuter lain atau KRL ya, bisa turun langsung di stasiun Jatinegara atau menggunakan bus Transjakarta. Ini koridor 11 ya teman-teman ya, jadi bisa transit nanti seperti itu. Besar juga ya, besar banget Kaira, karena ini menjadi pasar batu permata terbesar se-Asia ya, walaupun di dalamnya tidak penuh ya teman-teman ya, masih banyak yang tutup ya, terutama karena kondisi pandemi. Jadi seperti itu bagian dalamnya. Demikian virtual live Instagram dari saya Estu Sandi ya teman-teman ya. Barangkali ada yang mau bertanya mungkin ya, jangan lupa pakai masker ya teman-teman ya. Tetap sehat selalu ya teman-teman ya, jaga kesehatan, terus terapkan protokol kesehatannya, jangan sampai lengah ya. Dan kita sama-sama berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Oh ya, jangan lupa untuk teman-teman yang mau mengikuti untuk wisata kreatif Jakarta, kita juga memiliki rute Jatinegara ya teman-teman ya. Nanti akan menyusul untuk jadwalnya mungkin di bulan Januari. Jadi selain mengunjungi stasiun Museum Benyamin Sueb, kita juga akan sampai ke belakang-belakangnya teman-teman, menelusuri sisi-sisi yang tersembunyi dari kawasan Jatinegara. Kalau masih penasaran, jangan lupa ikuti
walking tournya ya teman-teman, walking tour dari kawasan Jatinegara. Demikian teman-teman dari saya. Akhir kata saya mengucapkan salam sehat selalu teman-teman ya. Untuk teman-teman wisata kreatif Jakarta, semoga sehat selalu dan semoga pandemi ini segera berakhir ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.